Jumpai setiap kami, Yesus. Jamah setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami. Karena kami butuhkan itu. Hikmat, kekuatan, urapan-Mu melingkupi kami. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami mampu melakukan semuanya ini. Terima kasih, urapi kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk, saudara. Oke, shalom. Ya, saya akan bicara tentang God's victory path. Jalan kemenangan Tuhan. Saudara, kita belajar dari Gideon, saudara. Ya, ada beberapa hal yang menarik, saudara, kalau kita lihat. Jadi mungkin saya akan kupas secara ekspositori. Ya, jadi pelan-pelan kita lihat. Ya, mungkin tidak cuman ini ada banyak ayatnya sih, tapi Bapak Ibu coba kita akan lihat bersama-sama ya. Oke, yang pertama kita mari buka Hakim 6 ayat yang ke-1 sampai dengan 2 dulu. Silakan slide-nya. Ya, Hakim 6, ya, sudah bisa lihat baca di sini. Ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Nah, saudara perhatikan di sini, ya kayaknya kita udah terlalu sering ya mendengar bahwa orang Israel itu langganan berbuat jahat. Jadi kalau sudah berbuat jahat, Tuhan hukum, menderita, bertobat. Saudara, bertobat berseru, Tuhan itu baik. Dipulihkan kembali, saudara. Setelah dipulihkan, bagus, tidak berapa lama, jahat lagi. Nah, langganan, saudara. Memang hobinya itu berbuat jahat. Ya. Jadi sudah jahat, saudara dihukum lagi, saudara. Begitu sudah dihukum, enak. Nah, saudara, begitu enak, lupa Tuhan lagi. Ya, berbuat jahat lagi. Nah, kita berdoa supaya kita nggak ngalami seperti itu ya. Jadi kalau lagi susah, menderita, ingat Tuhan. Kalau enak, lupa sama Tuhan. Nah, makanya saudara kalau punya teman seperti itu, doakan supaya menderita terus itu. Ya, menderita terus supaya dia ingat Tuhan terus, kira-kira gitu. Ya dia nggak bakat untuk hidup enak mungkin. Ya ini yang terjadi saudara. 7 tahun lamanya. Nah saudara kita lihat selanjutnya yuk. Ya ayat yang ke-3 dan 4 coba. Ya, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian. Ya sekarang bawa teman-temannya saudara, bukan orang Midian. Ada orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, saudara. Jadi ini kondisi keadaan betul-betul 7 tahun ini adalah 7 tahun masa sukar, betul-betul sukar. Ini hampir mirip seperti apa yang Habakuk katakan. Ya. Pohon ara tidak berbuah, saudara semua keledai terhalau dari kandang semua, sama. Nah ini saudara, mereka ini begitu mereka menanam, saudara sudah nanam, berternak, itu orang Midian, Amalek semua udah keliling, berkemah sekeliling, nungguin saudara. Begitu panen, serbu mereka saudara, ambil semuanya, mungkin disisakan saudara. Ya disisakan kalau ternak diambil semua kan tidak mungkin berternak saudara. Ya, disisakan sepasang mungkin, ini sepasang. Sisanya diambil semua, tanaman diambil semuanya. Sehingga mereka saudara sembunyi-sembunyi menyiapkan itu. Mereka masuk ke gua-gua, saudara. Nanti saudara lihat Gideon pun saudara lagi memeras anggur semuanya ada di gua. Sembunyi supaya nggak ketahuan. Kalau ketahuan diambil semuanya, saudara. Jadi betul-betul saudara di saat kondisi sekarang, Gideon berada di masa yang ini, saudara. Gideon berada di dalam masa yang sukar. Nah, saudara. Nah, kemudian ayat yang ke-6 selanjutnya.
Sehingga dikatakan orang Israel menjadi apa saudara? Sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu apa saudara? Berseluruhlah orang Israel kepada Tuhan, nunggu. Berarti ini dulu waktu melarat belum bertobat saudara. Harus dibuat sangat melarat, ya kan? Makanya ditulis di sini, sangat melarat. Lalu baru berseru kepada Tuhan, saudara. Nah, kita akan lihat dulu, saudara, di awal ini, saudara, masa-masa kalau kita bicara kemenangan, saudara, tidak ada kemenangan tanpa pertandingan, amin? Setuju ya? Jadi kalau kita disebut kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, ya, jangan pernah berpikir bahwa kita tiba-tiba jadi pemenang tanpa bertanding sama sekali. Loh, apa enaknya saudara menang tanpa bertanding? Pernah ngalami itu? Tiba-tiba orang datang ke rumah saudara lalu membawa medali emas. Lalu dia ngomong, "Selamat, Anda menang." Gitu. Lalu kita dengan bangga foto, lalu kita pamerkan ke orang-orang, kita berkata, "Saya menang." Lalu orang tanya, "Menang apa?" "Pokoknya saya menang." "Bertanding apa?" "Enggak ada." Tiba-tiba ada orang datang kasih, "Yang penting kan medalinya, saya menang." Apakah seperti itu? Kebanggaan pemenang itu adalah kalau sudah melewati apa? Pertandingan demi pertandingan. Berarti kalau orang lebih daripada pemenang, artinya saudara, dia melalui banyak pertandingan-pertandingan di dalam kehidupannya. Nah, tidak ada pemenang tanpa pertandingan. Tidak ada mujizat tanpa masalah. Itu sebabnya saudara, kita akan melihat tentang masa sukar, masa sulit. Bagaimana pandangan kita, saudara, melihat itu? Ada sebuah nanti saudara akan melihat, menyamakan saudara point of view kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menang? Kita kalau pengen menang dulu, kita harus melihat masa sukar, penderitaan itu dengan benar, saudara. Apapun yang terjadi, saya percaya semua yang ada di tempat ini pasti punya masalah, betul? Ada yang gak punya masalah? Coba lambaikan tangan. Saya pengen tahu, kalau nggak punya masalah, saya doakan sudah pulang punya masalah nanti. Tapi saya percaya nggak ada, saudara. Pasti semua punya masalah. Mau besar, kecil, itu kan relatif, saudara. Betul nggak? Menurut kita besar. Jangan-jangan menurut teman kita kecil itu. Jadi jangan pernah kita merasa gini, waduh saya ini paling malang, saya paling banyak masalah. Belum tentu, saudara. Coba dilihat kiri kanannya, saudara. Wajahnya itu penuh masalah nggak, saudara lihat? Ya, dia senyum-senyum, padahal dia masalahnya besar, saudara. Belum tentu, saya mau beritahu, ya kan? Ya kan? Jadi dilihat aja wajahnya, ini kok nggak pernah senyum ya? Kemarin senyum, ini lagi punya masalah ini kayaknya, lagi. Ya, tapi ngomong kiri kanan gini, jangan buat masalah. Yang penting begitu, saudara. Ya, masalah boleh datang, tapi kita nggak boleh buat masalah, itu aja. Tenang, masalah itu ada karena akan ada mujizat setelah itu. Ya, pertandingan diizinkan karena kita akan ditentukan sebagai pemenang. Nah, ini saudara, mari kita akan melihat bersama-sama ya. Sekarang kita buka di dalam Roma, ini lihat. Ini tentang penderitaan ya. Kita bicara dulu karena bicara masa sukar dulu kan sebelum nanti masuk yang lainnya. Nah, lihat saudara, Rasul Paulus kata gini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa, saudara? Ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Jadi saudara, yang namanya ketekunan, tahan uji, dan pengharapan itu selalu dimulai dengan kata kesengsaraan atau penderitaan. Jadi kalau kita menolak penderitaan, kita menolak kesengsaraan, maka saudara tidak mungkin punya sebuah pengharapan, tidak mungkin saudara tahan uji. Udah. Karena di situ munculnya seperti itu. Tidak ada ketekunan, saudara. Makanya kan bahaya. Orang, generasi-generasi yang baru yang hidupnya enak, nggak masalah, nggak pernah sengsara. Itu mengerikan, Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Karena begitu mereka menerima masalah, mereka bukan jadi tekun. Malah berantakan semuanya. Di titik inilah, saudara, ternyata Rasul Paulus berkata, bahwa dimulai dari kesengsaraan, maka muncul ketekunan. Dan ketekunan akan muncul tahan uji. Dan tahan uji akan muncul pengharapan. Nah, coba ya, saya akan tunjukkan ini agak banyak supaya saudara bisa lihat bersama-sama awalnya. Berawal dari sebuah penderitaan ini, kira-kira siklusnya itu seperti ini, saudara ya.
Apa yang sedang terjadi? Kenapa kok bisa muncul ya dari penderitaan? Saudara, yang berawal adalah mengalahkan kedagingan kita. Saudara, selama kita hidup di dunia, ya, kita akan selalu bertempur dengan kedagingan kita. Amin, setuju? Musuh terbesar kita bukan yang lain-lain. Musuh terbesar kita bukan teman kita. Ya, maka atau mungkin saudara kita. Atau bahkan mungkin suami kita, istri kita. Bukan itu, saudara. Musuh terbesar kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Dan pertempuran terbesar kita adalah dengan kedagingan kita. Selama kita hidup di dunia, pertempuran antara daging dan roh itu tidak akan pernah terelakkan. Mereka selalu bertentangan, Bapak Ibu. Ya, apa yang disukai daging, pasti roh nggak suka. Ya, dulu saya pernah berpikir seandainya dua-duanya ada irisan, betapa bahagianya hidup ini. Jadi melakukan kedagingan, rohnya bertumbuh misalkan begitu. Ternyata nggak ada, saudara. Itu berita buruknya, kira-kira gitu. Nggak ada. Dua-duanya selalu bermusuhan. Jadi kalau saudara, kita hidup dalam kedagingan, rohmu akan terus melemah, mengecil. Nggak bisa. Nah, makanya kenapa kok penderitaan itu jadi keren, saudara. Karena ketika kita dibuat menderita, daging kita. Puasa itu menderita nggak sih, saudara? Nah, kalau nggak menderita semua puasa, saudara. Ya kan? Ya, puasa itu menderita, saudara. Olahraga, disiplin, menderita nggak? Menderita loh, saudara. Termasuk baca firman menderita nggak? Loh, aneh ya. Saya selalu tanya, banyak orang ini yang suka baca, coba ayo yang suka baca, angkat tangan, saya mau tanya, ibu-ibu semua yang suka baca? Ada toh yang suka baca ya? Ya, tetap beda nggak baca Alkitab sama baca novel? Baca novel bisa seharian, bisa baca Alkitab seharian? Begitu masuk bilangan imamat tuh ngantuk sudahlah, nggak sampai selesai. Aneh kan, suka baca pun nggak suka baca Alkitab. Kenapa, saudara? Karena kalau baca yang lain-lain yang kita suka itu bisa mengenakan daging kita, saudara. Tapi kalau baca Alkitab tidak pernah mengenakan daging kita, karena yang dibangun adalah roh kita. Itu masalahnya. Jadi semua saudara yang membangun roh itu menderita kita. Makan enak, menderita enggak? Enggak, nantinya menderita. Tapi waktu makan kan enggak, ya kan? Ya. Tapi makan sehat menderita enggak? Waduh, saudara. Ya. Saya ini punya anak satu, saudara. Saya sampai bingung. Istri saya itu apapun dimakan, asal sehat misalkan. Dia bisa makan nasi sama pare. Pare itu bukan pare mateng, saudara. Itu hasil perasan pare itu daripada dibuang dia sehat dimakan sama nasi bisa dia. Saya nggak bisa. Jadi levelnya begitu. Tapi saya masih bisa, saudara, makan sehat sendiri. Aduh, anak saya gawat, saudara. Nggak enak sedikit nggak mau, saudara. Pahit gitu nggak mau. Wah, kami PR sampai kita mikir kenapa ya? Salah apa ya kita ya kira-kira gitu kan? Sampai paksa-paksa. Ya kan? Karena mungkin hidupnya terlalu enak, saudara. Nggak pernah seperti itu. Itu kalau dulu saya punya teman nih, saudara, karena saking kami itu ngobrol. Karena dia dulu saking miskinnya, saudara. Sering kali makan itu nasi sama air sama garam. Ya, begitu sekarang dia sudah bekerja, sudah oke lah ya, misalkan gitu. Kadang-kadang kangen loh, saudara. Kadang-kadang dia ngomong gini, kadang-kadang saya makan itu nasi, kasih air sama garam. Ya, terus saya ngobrol, saudara tahu martabak ya? Martabak itu sekarang ada martabak asin, martabak manis. Kalau buat saya martabak sama terang bulan. Beberapa teman-teman saya ngomong martabak itu camilan. Kalau saya ngomong, lu dulu saya makanan itu. Lu dimakan apa? Sama nasi putih, saya ngomong begitu. Dan sudah tahu kenapa dilakukan seperti itu? Karena kita nggak punya duit, sudah. Harusnya camilan dimakan sama nasi putih. Saudara. Jadi bisa makan seperti itu. Beberapa orang, itu camilan itu. Ya martabak, enak kok sama nasi putih. Ya, apa yang kami bahas ini adalah pembahasan orang-orang yang dulunya miskin, kira-kira gitu, saudara. Terus tahu tek, saudara, dimakan sama nasi. Loh, kok bisa? Loh, ya bisa. Saya dulu lakukan itu, beli satu, saya dengan adik saya bagi dua, makan nasi dan enak. Nasi goreng dicampur nasi putih. Loh, kok bisa? Kenapa? Lah iya, karena belinya satu nggak cukup buat 4 orang, dibagi-bagi ditambah nasi putih, saudara. Nah, saudara lihat ya. Artinya, saudara, tapi itu kadang-kadang kalau kami makan, saudara, bisa sampai tambah nasi putih. Ya, bahkan hal itu apapun bisa kita lakukan, saudara. Nah, demikian juga, saudara, penderitaan itu saya mau beritahu hal yang luar biasa adalah
Itu akan membuat kedagingan kita sudah dimatikan. Sampai akhirnya kalau kedagingan kita udah mulai dikalahkan, saudara. Maka muncullah sadar akan kelemahan kita. Nah ini orang tuh sadar kelemahan itu aja gak gampang loh, saudara. Ya kan? Sadar bahwa kita lemah gitu. Aduh, bahwa kita itu kalau sudah lemah, saudara, baru muncul yang namanya butuh Tuhan. Kenapa banyak orang gak butuh Tuhan? Karena dia merasa, saudara, bahwa dia gak punya kelemahan. Dia hebat, dia mampu melakukan semuanya sendiri. Nah dari penderitaan itulah, saudara, maka muncul kesadaran akan kelemahan, maka dia akan mulai muncul butuh Tuhan. Saudara, kayak tadi loh, saudara, sampai dibuat sangat melarat, baru berseru sama Tuhan. Ya. Butuh Tuhan, begitu butuh Tuhan, belajar ketetapannya. Makanya Daud berkata gini, tertindas itu baik bagiku, karena aku akan belajar ketetapannya. Nunggu tertindas dulu, saudara, baru belajar ketetapan. Nah tapi prosesnya kurang lebih gini, begitu butuh Tuhan, saudara, karena kita butuh Tuhan, saya mau belajar, saya mau kenal Tuhan, mulai punya kerinduan, saudara. Ya, mulai punya kerinduan, saudara, untuk mulai buka, mulai pelajari, saudara. Ya. Habis ya, oke. Nah, mulai belajar ketetapan-ketetapannya, saudara. Nah, mulai buka, berani mau baca Alkitab bukan karena apapun, karena mau belajar. Ya. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu seperti apa sih? Tuhan itu seperti apa sih? Ya. Tuhan itu seperti apa? Mulai rindu belajar ketetapannya. Setelah belajar ketetapannya, baru bisa melihat kebaikannya akhirnya. Oh, Tuhan itu baik ternyata. Siapa yang menyangka bahwa penderitaan itu kebaikan? Sebelum kita belajar ketetapannya. Kalau Daud tidak ngomong tertindas itu baik, maka selamanya kita tertindas itu gak enak. Kenapa kok Daud berkata begitu? Nah ini, melihat kebaikannya. Begitu setelah melihat kebaikannya, saudara, kita mulai mencintai proses. Wow, proses. Semuanya by proses. Ya, setelah proses, saudara, baru bisa kata disiplin. Bagaimana orang bisa disiplin kalau nggak mencintai proses? Disiplin itu proses, saudara. Makasih Pak Yohanes. Ya, disiplin itu proses. Nggak bisa, saudara. Jadi disiplin itu menjadwalkan seni, menjadwalkan rasa sakit. Itu mesti dia memahami proses, saudara. Nah karena disiplin, kebiasaan-kebiasaan yang baik, semua yang dilakukan terus-menerus dengan disiplin, dia tahu bahwa ini adalah proses, maka baru menghasilkan karakter. Nah, karakter, saudara, nggak bisa diajarkan, cuma diajarkan. Nggak bisa. Saya ngomong begini, kita harus jujur. Jujur adalah begini-begini, berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Apakah dengan seperti itu sudah pulang jadi jujur? Enggak juga ternyata. Saudara, ternyata karakter ini bukan pengetahuan. Karakter itu adalah proses. Dicintai semuanya, didisiplin, muncullah karakter. Begitu karakter, baru kita menjadi tahan uji, saudara. Kita menjadi kuat dengan semuanya. Nah, saudara perhatikan, yang pertama dikatakan penderitaan. Nah ini semua. Sadar akan kelemahan, mulai butuh Tuhan. Lalu mulai masuk tadi apa? Ketekunan, saudara. Mulai belajar, mulai mencintai proses sampai disiplin itu mulai tekun, saudara. Nah, mulai muncul karakter di sini, mulai tahan uji. Firman itu timbul dari apa, saudara? Mendengar firman Tuhan. Oke ya? Jadi semua itu adalah kebenaran. Bahwa begitu saudara mendengar, iman akan timbul. Tetapi Alkitab berkata bahwa iman itu tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oke ya. Jadi saudara, kenapa banyak orang kalau dia mendengarkan firman timbul imannya, begitu pulang sampai di rumah hilang imannya. Pernah gak jumpai gitu? Semangat, saya percaya. Ya, apalagi gerejanya ada di lantai 3, nggak ada liftnya. Begitu dengar firman berkobar-kobar, begitu turun naik tangga rontok satu-satu, sudah duk imannya sudah. Sampai di luar gereja hilang sudah. Begitu ngadepi masalah di telepon, ding, lenyap. Kenapa bisa begitu, saudara? Tadi berkobar-kobar. Iya, Alkitab berkata memang iman itu timbul dari mendengar firman. Tapi nggak cukup cuma timbul, saudara. Tapi iman itu akan bertumbuh, harus dibiarkan bertumbuh. Bersama kita mengalami bersama dengan Tuhan, harus dilakukan. Dikerjakan bersama dengan Tuhan. Maka dari situ saudara, iman saudara akan tumbuh. Saudara, bukan hanya timbul.
begitu tumbuh dan imanmu akan kokoh ketika engkau mengalami segala permasalahan yang ada. Engkau tetap berpegang teguh kepada Tuhan, maka imanmu jadi kokoh. Sehingga satu kali begitu kita mengalami permasalahan, kita udah gak khawatir lagi. Gak takut lagi. Karena kita berkata gini, dulu Tuhan tolong, sekarang pasti Tuhan tolong. Biasanya dulu ketakutan, sekarang kok tenang ya. Oh iya, kami udah sering lewati seperti itu. Dan Tuhan selalu tolong. Udah gak usah takut. Nah, imannya udah bertumbuh saudara. Dan imannya kokoh, tidak tergoyahkan akhirnya. Nah, itu melalui setiap proses menjadi tahan uji. Nah, saudara perhatikan. Setelah dia tahan uji, saudara, maka dia akan jadi orang yang pantang menyerah. Ini mulai masuk tahan uji semua. Dan akhirnya muncullah sebuah pengharapan. Sampai akhir dia akan menjadi penyelesai. Muncul pengharapan dengan Tuhan bahwa aku akan menyelesaikan semua sampai akhir. Pengharapan itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah ini saudara, ya saya mencoba untuk melihat semuanya. Kenapa kok bisa berawal dari penderitaan, kesengsaraan. Sampai akhirnya pengharapan. Karena dia tahu bahwa semuanya Tuhan tolong. Maka dia muncul yang namanya pengharapan di depan. Dia berani bermimpi hal yang besar bersama dengan Tuhan. Karena pengalaman-pengalaman. Tapi saudara kalau tanpa penderitaan, tanpa semuanya nggak bisa. Semuanya itu nggak jalan. Nah saudara, Gideon dilahirkan di saat kondisi yang sangat sulit di sana. Itu yang menarik. Ya, dan kita akan melihat tentunya memang ada dampaknya. Ya, bukan berarti nggak ada dampaknya, tetapi kita akan melihat bersama-sama. Jadi yang pertama saudara ini, poin kalau kita pengen ya. Nah sekarang ini, oke. Selanjutnya saudara, menyelaraskan POV itu point of view, cara pandang. Cara kita melihat. Kita harus menyelaraskan dengan Tuhan sekarang. Lalu apa yang menjadi perbedaan? Saudara perhatikan ini, nanti kita lihat ya. Ya Hakim-Hakim 6 ayat 11 mulai sampai 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum, saudara. Ya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara perhatikan kata-kata ini penting. Malaikat berkata, pahlawan yang gagah berani. Karena waktu saya baca ini, saudara, saya bertabrakan di otak saya. Tuhan ngomongnya gagah berani, sementara di ayat selanjutnya kita melihat, enggak gagah berani sama sekali. Ya, coba kita lihat ayat selanjutnya 13. Ya. Ayat yang ke-13, oke ya. Jawab Gideon kepadanya, tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Saudara lihat kalau di sini kalimat ini yang muncul apa saudara? Kekecewaan, betul? Dia ngomong gini. Dia ngomong gini sama malaikat. Loh, katanya Tuhan itu baik, nolong kami. Itu katanya nih ya nenek moyang, katanya bawa kami keluar dari Mesir. Terus dia ngomong gini, kenyataannya dia ngomong gitu. Dia buang kami kok. Sudah bisa bayangkan ya, sebuah kondisi kontradiksi yang terjadi. Bahwa Gideon keadaannya tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi di luar sekelilingnya dia ternyata menghantam semua ke dalamnya dia. Ada begitu banyak dalam kehidupan kita. Kondisi, keadaan sekeliling kita. Yang akan berdampak dan menghantam sesuatu yang ada di dalam diri kita. Mulai muncul kepahitan, kekecewaan. Bahkan saudara ini lihat ayat yang ke-15 coba. Ya, tetapi jawabnya kepadanya, dia ngomong lagi, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, dia udah gak percaya diri. Dia ngomong, ngapain pilih, kaumku itu paling kecil. Aku juga paling muda. Kenapa gak pakai yang lain yang lebih hebat? Ternyata gak bisa dipungkiri, saudara. Seringkali apa yang sedang terjadi di sekeliling kita
bisa berdampak di dalam diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa main-main ya Bapak Ibu, dalam sebuah keluarga yang mereka berantem itu berdampak loh buat anak-anaknya. Apapun kondisi keadaan, kalau kita nggak bisa jelaskan dengan baik, tapi saudara tahu ini kebenaran ini, bahwa ternyata ada sebuah dua pandangan yang berbeda. Tuhan berkata Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Sementara saya sebagai manusia yang membaca ini, saya melihat apanya yang gagah berani? Enggak, Gideon enggak gagah berani. Dia penakut ya. Dia penuh kekecewaan. Dia enggak percaya diri kok orang ini. Nah, saudara lihat ya, ada beberapa perbedaan. Saudara, makanya kalau kita enggak bisa melihat point of view yang benar, saudara, menyamakan cara kita memandang, kita nggak akan pernah menang bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita menjalani semuanya. Kita nggak bisa berjalan dengan penuh kemenangan. Nah, sekarang kita lihat point of view apa, saudara. Ini ada perbedaan, saudara. Tuhan berkata bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Sementara manusia melihat Gideon penuh dengan kekecewaan, minder dan tidak percaya diri. Kemudian Tuhan melihat bahwa masalah adalah kesempatan Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya dan mujizat-Nya. Tapi manusia bawa masalah mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan kesulitan dan Tuhan sayang sama kita. Duh, kalau ini dibiarkan, tidak ditemukan, saudara, tidak akan pernah kita mengalami kemenangan. Yang ada adalah kekecewaan. Berapa banyak orang meninggalkan pelayanan? Menarik ya, saudara. Tuhan tuh ingin menyatakan kasih-Nya, malah kita meninggalkan Dia. Tuhan ingin menunjukkan cintanya, malah kita merasa kamu jahat. Pernah ngalami nggak orang tua seperti itu sama anaknya? Ya kan, lagi didik anaknya ingin menyatakan cintanya, malah anaknya ngomong jahat. Dia lari. Betapa saudara kita kadang-kadang berpikir, aduh, saya ini sayang. Saya ingin menyatakan sayang, tapi dia malah berpikir, jadi apa yang kita lepaskan kesayangan kita jadi kebencian buat anak kita. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kenapa banyak orang gak mengalami kemenangan? Karena point of view-nya salah. Saudara, dia cara melihatnya gak sama dengan Tuhan. Makanya saudara, kita ini perlu kembalikan semuanya dan melihat. Tuhan tuh melihat. Lah, apakah benar nanti bahwa Tuhan itu berkata bahwa Gideon adalah pahlawan dan gagah berani? Nanti saudara lihat, ternyata dia benar. Bukan kita yang benar. Bukan saya, ternyata saya salah. Begitu saya pelajari semua dan saya kaget baik satu titik. Bahkan sampai saya kagum sekali. Ini Gideon tuh manusia apa ya? Saya mikir gitu. Kok begitu bisa hebatnya dengan apa yang dia lakukan? Ya, jadi hati-hati saudara. Kita seringkali mesti samakan. Kalau kita terjadi perbedaan, nggak bisa menangkap apa yang Tuhan maksud, saudara. Kadang-kadang point of view kita berbeda. Ya, kalau sudah buka IG sekarang itu kan banyak ya, POV, ya kan? Karena orang berpikir bisa saja point of view-nya salah, saudara. Ya kan? Maksudnya tuh ini loh, saya mau cerita. Jadi nggak dilepaskan lalu orang menafsirkan sendiri. Nah, makanya kita perlu lihat point of view yang benar. Ya. Nah, setelah kita menyamakan cara kita melihat pandang point of view, maka kita masuk selanjutnya adalah caranya sekarang Tuhan. Kita lihat. Ya, Hakim-Hakim 7 sekarang kita lihat. Nah, ini juga menarik, saudara. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Rupanya Tuhan itu tahu, saudara. Nanti terbukti, saudara. Ya, Tuhan tuh ngomong ini terlalu banyak, saudara. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Berarti kita lihat dari sukunya Gideon berapa orang, saudara, kalau dihitung dari sini? Ada berapa? 32.000 berarti ya. Jadi 32.000 itu Tuhan ngomong sama Gideon. Masih terlalu banyak. Nah, kalau gitu tanya mereka, siapa yang takut? Angkat tangan semua. Yang takut silakan pulang. Pulang, saudara. Yang pulang 22.000, tinggal sisa 10.000. Nah, sudah perhatikan ya, ini cara Tuhan ya. Nah, lalu kita lihat selanjutnya. Nah, ayat yang keempat.
Oke. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Terus selanjutnya. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Nah, saudara perhatikan sekarang. Logikanya, saudara. Harusnya kalau manusia itu minum, itu pakai tangan gini atau langsung minum pakai mulutnya. Logikanya, pakai tangan ya saudara. Tapi saudara heran gak ini yang terjadi? Jadi sisanya 10.000. 9.700 itu minumnya kayak anjing. Hanya 300 yang gini. Loh ini kan aneh kan saudara? Loh, waktu saya lihat gini, bayangan saya kalau seandainya saudara, ya yang dipilih itu sebaliknya misalkan. Ya pasti yang sedikit itu yang minum kayak anjing. Loh itu logis saudara. Ini saya mikir-mikir, kok kreatif ya ini ya. 9.700 orang ini. Jadi waktu itu sudah bisa bayangkan ya. Jadi Tuhan kan ngomong gini, nanti kamu lihat ya yang minumnya langsung nyosor kayak anjing. Kasih kanan sana, pindah sana. Yang minumnya pakai tangan kasih kiri ya. Itu saya bayangkan saya jadi Gideon nih ya saudara. Saya ini lagi nebak-nebak sama Tuhan. Ini maksudnya apa ya? Kamu sana, kamu ke sini, sana, sini, sana, sini. Wah ini ada tentaranya yang keren, kekar. Minumnya sudah, nggak pakai tangan sudah. Ke sana. Bayangan saya mikir gini, semoga yang di sana ini, yang di sini saudara. Orang yang udah lemah, kurus kering, minumnya pakai tangan saudara. Ya, oke lah, gak apa-apa. Yang penting di sana. Ternyata Tuhan ngomongnya sama siapa saudara? Yang di sini loh saudara. Saudara kalau jadi Gideon bagaimana coba? Aduh, saya gak bayangin saudara. Bukan hanya Gideon, orang 300 ini apa yang terjadi saudara? Ya, coba kita lihat dulu ya, nanti saya terangkan ini. Coba saya ajak saudara membayangkan situasinya. Itu saudara akan semakin kagum. Nah, lihat ya. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Terakhir ngomong. Nah, berarti itu yang minum itu yang 300 itu akan bersama-sama dengan kamu. Itu apa enggak syok saudara Gideon? Dia udah lihat gini, loh tentara-tentaranya mau ikut ke sana. Tuhan kan harus ngajak bisa buat seperti itu. Karena Tuhan ngomong bangsa Israel itu, kalau enggak seperti itu, dia akan memegah-megahkan dirinya. Bahwa dia yang mampu. Nah tapi saudara perlu lihat musuhnya ini saudara. Sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjata pedang. Berarti berapa saudara musuhnya? 135.000. Nah, jadi saudara bisa bayangkan ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau kita berbicara cara Tuhan ya, oke selanjutnya kita lihat dulu. Saya baru akan terangkan terakhir. Ini saya ajak bayangkan. Sesudah itu dibaginya lah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Oke, sekarang kita lihat cara Tuhan selanjutnya. Nah ini gampang. Yang pertama saudara adalah cara seleksi. Bagaimana saudara bisa membayangkan seleksi tentara dengan cara minum? Harusnya kan nyeleksi tentara kan cara perang kan saudara. Badannya
Ada yang pernah lihat 300, film 300 ada yang pernah lihat ya? Ini pernah lihat ya? Oh enggak lihat ya? 300 itu terkenal. Saya pikir kayak jangan-jangan ini terinspirasi dari Gideon itu. Spartan. Ya, nanti kalau ibu-ibu di sini nggak pernah nonton, coba sekali-kali buat 300. Itu kisah di mana cuman hanya dia pilih berperang dengan 300 orang saja. Melawan ribuan, saudara. Tapi 300-nya keren, saudara. Badannya bagus, jago perang semuanya. Saya bayangkan harusnya ini dibayangkan dengan tentaranya Gideon, saudara. Saya yakin, saudara, itu bumi dan langit kira-kira gitu. Enggak jelas, saudara. Terus lawannya, saudara, dari 32.000 jadi 10.000, jadi 300 melawan 135.000. Nah, kira-kira ini, saudara, waktu jadi 300 itu, lalu Gideon ngomong, oke, yang 9.700 sebelah kanan saya silakan pulang. Terus yang 300 tanya gini, kita ngapain? Kita perang. Loh. Terus dia ngomong, musuh kita mana? Itu musuh kita. Saudara, kira-kira kalau jadi tentaranya 300 apa enggak? Dirajam Gideon itu kira-kira. Iya kan? Terus ngomong gini, kamu mau bunuh kami ya? Nah, itu yang tentara-tentara suruh pulang. Nah, kami ini mau apa? Siapa yang mau perang? 300 melawan. Saudara bisa bayangkan itu? Enggak cukup itu, saudara, senjatanya ini. Nih, bayangkan gambarnya ini, saudara. Perang itu harusnya pakai pedang. Ini dibagi sangkakala, saudara. Mereka tanya kita mau perang atau mau konser. Loh, dibawa apa, saudara? Sangkakala, buyung kosong sama suluh. Ini kayak gini loh, saudara. Ini kayak drum band, saudara. 300 orang lawan 135.000 hanya bawa sangkakala sama ini, saudara, obor. Nah, saudara bayangkan, saudara, kalau berada di 300 orang, ini pasti gejolak besar ini, saudara. Betul ya? Pasti gejolak ya. Terus apakah Gideon tidak gejolak, saudara? Terus gini Tuhan ini, Tuhan yang jangan main-main Tuhan. Ini perang kok kasih sangkakala. Pernah Anda berpikir setaat apakah yang namanya Gideon, saudara? Tapi kenapa kok mereka mau perang? Kenapa kok mereka mau jalan, saudara? Kalau saudara nanti baca ya, kalau saudara ingin jelas, nanti saudara baca lagi semuanya, saudara. Saya ini ambil beberapa karena itu cukup panjang nanti. Ternyata Gideon begini, saudara, dia ngomong gini, oke ya, saya kasih senjata ini ya. Oke, kamu tunggu, saya akan masuk perkemahan dulu. Dia kata gitu. Saya yang akan maju duluan, saya akan teriakkan, maka kalian baru maju. Pecahkan buyung itu, berteriak, tiup sangkakala, dan teriakkan bersama-sama. Jadi dia kasih contoh, saudara. Kenapa kok mereka mau semuanya? Mereka percaya. Karena Gideon sangat percaya dengan Tuhan. Dan dia ada di depan. Coba kalau Gideon ngomong gini, oke, 100 maju dulu ya. Yang kedua, ketiga, saya komando dari belakang. Itu pasti dilempar semuanya, saudara itu. Gideon. Sudah nggak ada kisah Gideon lagi. Tapi Gideon menunjukkan, dia berkata begini, saya akan turun, masuk nerobos kemah dulu. Setelah saya beri apa-apa, kalian maju. Wow, dia menunjukkan imannya kepada Tuhan. Dia menunjukkan kepercayaan. Kalau dia ngomong bahwa Tuhan perintahkan, Tuhan sudah menyerahkan mereka kepada kita. Gideon berkata, saya akan buktikan ke depan. Dan mereka semua, saudara, saya percaya di tengah guncangan semuanya yang ada. Toh akhirnya mereka taat. Nah, ayat yang saya bacakan tadi, saudara, tinggal sisa 15.000. Itu begitu waktu mereka ditiup, saudara, dipecahkan buyung, mereka semua berperang sendiri. Sisa 15.000 saja. Dan 15.000 itu lari, dikejar 300 orang. Kejarnya pakai apa, saudara? Pakai sangkakala. Buyungnya udah pecah semuanya, saudara. Wah, lari. Nah, saudara bisa bayangkan. Ini mereka bawa pedang, saudara, dikejar, bawa orang bawa trompet, saudara. Terus lari. Nah, saudara bisa bayangkan itu kan, itu harusnya kalau dimainkan dalam film itu lucu sekali kira-kira, saudara. Ya kan? Mereka yang garang-garang dan tiba-tiba lari dengan sangkakala. Loh iya kan, enggak ada bawa apa-apa, saudara. Wah, mereka matinya bagaimana? Lari, dikejar 15.000 itu. Itulah cara Tuhan, saudara. Cara yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Kadang-kadang, saudara, kita tidak mengerti. Tapi Tuhan cuma mau begini, saudara. Kamu percaya enggak sama aku? Dengan caraku? Kalau kamu percaya dengan caraku, jalankan. Walaupun itu enggak make sense, enggak masuk akal, enggak masuk di dalam kalkulasi. Tapi kalau kamu jalankan, kamu akan melihat bagaimana aku menyertaimu. Dan ini yang dilakukan, saudara.
Ya, baru saudara waktu saya sampai di sini saya baru mengakui, keren memang Gideon ini. Saya cuma membayangkan saya bisa nggak ya seperti itu. Waduh, saya nggak bisa membayangkan saudara hujatan-hujatan para 300 orang ini. Saudara. Saya nggak bisa membayangkan saya bisa nalar saya semuanya untuk melakukan semuanya itu. Tapi Gideon melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan, yang mau. Dan menurut saya ini keren banget saudara. Ya. Makanya kalau kita mau menang, saudara-saudara sesuaikan dengan bukan hanya cara melihat, tapi cara Tuhan. Nah, tapi masih ada yang terakhir itu adalah ujian yang paling penting dalam kehidupan kita. Yaitu ujian kemenangan. Mari kita lihat. Ini poin yang penting, saudara. Kemudian setelah menang ini ya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami. Baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah apa? Menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Saudara kalau dari sini saudara bisa menangkap betapa bebalnya orang Israel. Sudah dikurangi dari 32.000 jadi 300 dengan cara-cara yang tidak masuk akal, tetap ngotot bahwa yang menyelamatkan itu manusia bukan Tuhan. Nah, ini ujian Gideon. Nih kerennya Gideon lagi. Jawab Gideon kepada mereka. Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Wow. Ini keren banget saudara. Banyak orang tumbang di ujian kemenangan. Coba lihat terakhir, slide terakhir. Banyak orang hancur di dalam ujian kemenangan ini saudara. Siapa yang akan dipermuliakan? Saya atau Tuhan? Dan orang-orang seringkali menikmati kemuliaan itu. Dia ambil semuanya. Dia munculkan dirinya semuanya. Bahwa sepertinya orang berpikir bahwa dialah yang hebat, bukan Tuhan yang hebat. Dia lupa bahwa semuanya itu adalah exousia, otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Itu semua orang melakukan karena Tuhan. Ini bahaya saudara. Ya. Kita tuh, saya pribadi sering mengalami yang namanya exousia. Exousia ini saya lambangkan, exousia kan dari Tuhan ya saudara. Tapi kalau saya bayangkan, jadi saya itu dihormati karena orang-orang di sekeliling saya, misalkan begitu. Itu sama seperti itu. Ya. Satu kali saudara, saya pelayanan di Makassar. Terus kemudian waktu mau pulang, kan ada tiket bersama dengan beberapa teman di Lion. Waktu itu saya masih ingat dapat nomor 16-17 itu. Terus gembalanya di situ tuh sampai sekarang saya nggak ngerti dia ini apakah punya saham di Lion apa enggak. Kalau dia jemput itu dia masuk di dalam saudara. Jadi nggak ada di dalam bandara. Dia seorang pengusaha. Terus dia tanya gini, tiketnya nomor berapa Pak? Ini Pak. Udah mana? Saya bawa. Besok. Dia masuk gitu petugas bandaranya semua. Pak. Dia langsung masuk nggak diperiksa gitu saudara. Sampai bawa gitu langsung di counternya Lion gini. Tolong teleponkan ibu ini. Oh iya Pak, telepon. Nomor 1 masih kosong nggak itu? Oh ini. Ya tolong dipindah ya. Dipindah saudara. Pindah nomor 1. Ajaib ini saudara. Privilege. Bisa seperti itu dari mana saudara? Karena ada orang lain kan, bukan kita. Kalau kita, ya tetap nomor 16 saudara. Nggak berubah apa-apa. Saya pernah dari Jogja, karena saya punya teman satu, dia memuridkan anak salah satu petinggi dari polisi. Kapolres atau apa saya lupa. Begitu tahu, Kapolresnya mau titip sesuatu, lalu yang dikirim bukan titipan, tapi semua sak mobil polisinya dikirim. Wah itu baru pertama kali saya saudara. Naik mobil polisi, saya baru menyadari ternyata kenapa para pejabat tinggi itu kalau sudah pensiun, post power syndrome. Saya baru tahu itu saudara. Karena ternyata memang nikmat saudara, enak. Saudara. Enggak bayar kok sudah masuk semua. Di bandara, minggir semua masuk saudara. Udah enggak bayar sama sekali. Begitu nyampe, turun, saya enggak ngapa-ngapain saudara. Protokoler sudah siap. Diambil semua tas saya saudara, tiket diminta semuanya. Bapak tunggu di sini, urus semua. Selesai. Tiket jadi. Silakan Pak, tinggal masuk saudara. Masuk saudara, tinggal santai, masuk sudah enggak terlalu diperiksa. Yang luar biasa lagi, begitu saya mendarat di Surabaya, baru seumur hidup saya ditelepon maskapainya. Selamat siang Pak, apakah Bapak sudah tiba dengan selamat?
Baru kali ini ditelepon, saudara. Pernah ditelepon, saudara? Loh, wong telat aja gak pernah minta maaf, saudara. Ini datang ditelepon, saudara. Saya kaget, kenapa ditelepon? Ada yang hilang. Bapak sudah selamat. Oh, sudah, saya sudah tiba. Oh iya Pak, makasih ya Pak, selamat. Hebat juga ya ini ya. Saya baru sadar, pertama gak sadar. Kenapa kok telepon kok baik sekali ya? Oh, saya baru sadar ternyata jadi kan protokoler, saudara. Oh, iya. Itu eksosia. Kita mengalami itu bukan karena kita hebat. Karena ada orang yang lain. Pernahkah kita menyadari, saudara? Kalau orang menghormati, menghargai kita bukan karena kita. Karena kita punya Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kita. Kayak anak kecil, sering dibully temannya. Lalu dia nangis, pulang dia ngomong sama papanya, saya gak mau sekolah lagi. Lalu papanya ngomong, besok sama papa berangkat. Bener sudah, dia jalan papanya di belakang. Begitu jalan, teman-temannya berani bully saudara. Gak berani langsung nunduk gini, dia lewat. Nah tapi dasar anak kecil saudara, gak sadar. Kok dia pikir, teman saya takut hari ini. Gaya saudara. Begitu papanya pergi masih gaya, dipukuli dia saudara. Ingat ya, itu eksosia itu seperti itu saudara. Artinya apa saudara? Sebetulnya orang-orang itu takut, bukan karena takut sama anak ini. Tapi karena takut karena ada papanya di belakangnya dia. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita berhasil, kita menang. Karena Tuhan yang membuat menang dan berhasil. Kita bukan siapa-siapa saudara. Saya hanya alatnya Tuhan, selesai. Begitu kita tinggalkan Tuhan, selesai hidup kita. Game over, tidak ada sama sekali. Ini ujian yang paling penting terakhir dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin tetap menang dalam kehidupan kita, tetap sadari. Maka kita tidak punya peluang untuk sombong, saudara. Siapa kita ini? Kita bukan siapa-siapa. Tuhan yang hebat dalam semuanya. Yang mengerjakan segala sesuatu yang kita sentuh berhasil. Bukan kita. Tuhan yang mengurapi tanganku. Tuhan yang mengurapi kakiku. Tuhan yang mengurapi perkataan. Semua. Kenapa kita ngomong orang mendengar? Bukan karena kita fasih lidah dan semuanya. Ada berapa banyak orang yang fasih lidah tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Karena Tuhan mengurapi kita. Tuhan memampukan kita. Nah dari sini saudara saya melihat Gideon tuh keren banget saudara. Aduh orang ini saudara begitu saya lihat kok bisa ya. Orang sehebat itu. Saya kagum banget saudara. Dia tetap berkata bahwa bukan saya, bukan anak saya. Tapi Tuhan yang akan memerintah kamu. Dia sadar betul bahwa kemenangan itu Tuhan yang membuat kemenangan. Coba lihat dalam kehidupan kita ya, hati-hati ya saudara. Begitu kita sombong, selesai semuanya. Ya, tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran yang sudah dilepaskan. Yang jauh dari sempurna, Engkau yang akan menyempurnakan. Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami satu persatu semuanya Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu yang lebih lagi. Kami mau serahkan semuanya. Biarkan kami semua boleh jadi pemenang Tuhan, lebih daripada pemenang. Bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.